Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TVRI yang berbahagia, pertama-tama kami mengajak diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita semua, baik karunia yang kita nikmati pada hari kemarin, pada hari ini, dan juga insya Allah dari mendatang. Sholawat dan salam semoga kita semua tetap terlimpahkan pada Nabi Agung kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang-orang, menjadi hamba-hambanya yang senantiasa patuh dan taat, dan nanti insya Allah di yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi tentang sebuah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu ketika Rasul mengutus Al-Wahid bin Uqbah untuk mendatangi Bani Mustalik dalam rangka memungut zakat. Maka berangkatlah Wahid bin Uqbah ini untuk dengan niatan utama, dengan tugas utama, yaitu memungut zakat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Wahid ini mendekati, hendak sampai di perkampungan Bani Mustalik, dia melihat banyak sekali warga dari perkampungan itu yang keluar rumah. Dan tanpa pikir panjang, Al-Wahid kemudian berpikir bahwa mereka keluar rumah karena ingin menyerangnya. Maka kemudian dengan segera serta-merta Al-Wahid balik badan dan kemudian pulang ke Madinah dan memberikan laporan kepada Rasulullah bahwa warga di Bani Mustalik tidak mau lagi membayar zakat, bahkan akan membunuhnya. Tentu Rasulullah menjadi sangat marah dan kemudian mengutus utusan lain, para sahabat lain untuk memeriksa kebenaran berita itu. Para pemirsa sekalian, kisah tadi itu menjadi asbabun nuzul atau menjadi sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik dengan sebuah berita, maka periksalah berita itu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohanmu, yang pada akhirnya nanti kamu akan menyesalinya. Bapak Ibu, para pendengar sekalian, ini adalah dasar kepada kita semua agar kita tidak serta-merta menerima informasi, tidak serta-merta mencerna informasi yang kita terima dengan sebagai benar. Kita harus selalu berusaha sebisa mungkin untuk mengklarifikasi, menjernihkan. Tabayun itu artinya adalah jernih, terang. Jadi informasi yang kita terima harus kita pastikan bahwa itu adalah informasi yang benar. Bapak Ibu sekalian, mencermati kehidupan kita saat ini, kita layak prihatin bahwa banyak di antara kita, sesama kita, baik sesama Muslim, yang dengan mudahnya membagi berita yang belum tentu benar adanya. Kita agak ceroboh seringkali bahwa jari-jari kita bergerak terlalu cepat daripada pikiran kita, karena dorongan pada hati kita untuk segera berbagi. Karena orang mengatakan sekarang bahwa sharing is caring, yaitu berbagi adalah bentuk pedulian kita. Maka kita harus mulai berpikir bahwa tidak harus selalu begitu. Kita harus mencerna dulu sebelum kita memutuskan untuk membagi informasi itu kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, maupun kepada anggota kelompok kita, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setidaknya bagi kita sendiri, kalau tadi di ayat disebutkan bahwa tidak melakukan tabayun bisa berakibat mencelakakan orang lain, artinya dampak pada orang lain, kita ada juga manfaat tabayun bagi kita sendiri. Setidaknya saya menyebutkan 3 hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengembangkan critical thinking, Bapak Ibu sekalian, atau kemampuan berpikir kritis. Karena kita punya waktu untuk memikirkan dengan baik berita itu, betul tidaknya, maka kita bisa mengkritisi berita itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang memungkinkan, yang bisa menjadikan manfaat bagi kita semua ketika kita bertabayun adalah kita bisa menjadi orang yang lebih open-mindedness, orang yang menjadi pikiran lebih terbuka. Kita tidak serta-merta bahwa satu informasi yang datang pada kita adalah benar,
Dan juga kita tidak serta-merta informasi yang datang kepada kita meskipun dari orang yang kita tidak sukai adalah salah. Kita harus bisa menjadi terbuka. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah adalah manfaatnya. Manfaat yang ketiga adalah yang bisa kita peroleh dari kita bertabayun adalah self control, artinya pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terburu-buru, tergesa-gesa mengambil tindakan atas informasi. Bapak Ibu sekalian, tabayun adalah perintah Allah kepada kita semua dan kita harus lakukan, dan banyak manfaat yang bisa kita peroleh baik bagi masyarakat luas maupun bagi kita sekalian. Untuk itu para pemirsa sekalian, saya Harutono yang diamanati selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang yang mengelola program studi pendidikan bahasa Inggris dengan akreditasi B, sastra Inggris dengan akreditasi A dan juga terakreditasi internasional, dan ilmu komunikasi yang terakreditasi B, mengajak dan menghimbau kepada kita semua para muslimin-muslimat untuk senantiasa bertabayun, menjernihkan segala informasi yang datang kepada kita sebelum kita memutuskan untuk membagikan informasi tersebut kepada khalayak, baik kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, maupun bahkan ke kelompok-kelompok WhatsApp group dan sebagainya. Semoga dengan kita bertabayun, kita bisa menjaga ketentraman hidup kita ini, bisa tidak terjerumus ke dalam berita-berita fitnah yang pada akhirnya adalah seperti di ayat tadi, akan mencelakakan orang lain dan kita akan menyesalinya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.